Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Richard Afandi di Belajar Ilmu Psikologi. Oke, hari ini saya tertarik untuk membahas sebuah fakta di lapangan. Ini saya berada di rumah sakit jiwa ya. Seperti biasa saya ingin sharing dalam setting klinis gitu ya. Termasuk dalam setting saya ketika berpraktek hipnoterapi. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh beberapa pasien yang keluhannya hampir sama, rata-rata permasalahan di rumah tangganya gitu ya. Dan ini sangat menarik, kenapa? Karena ini berimbas pada harga dirinya, kemampuan dia untuk menjalani hidup, berproduktif, bekerja, bahkan beberapa keluhan itu timbul karena justru permasalahan intinya adalah permasalahan di rumah tangga gitu. Jadi permasalahan rumah tangga ini menurut saya satu yang penting karena ini adalah pondasi seseorang dalam memulai hidupnya, terutama seseorang yang sudah berumah tangga dalam memulai hidupnya di pagi hari dan memulai hidupnya di dalam keseharian yang otomatis dia harus memulai dari rumah gitu. Jadi rumah ini adalah pondasi utamanya, bagaimana dia akan jadi bahagia atau dia akan malah justru akan mengalami stres yang berkepanjangan. Nah, di sini saya tertarik. Saya membaca sebuah penelitian dari Dr. Gottman gitu ya. Di situ dia meneliti dari selama 33 tahun pada 3.000 pasangan gitu ya. Jadi luar biasa nih penelitiannya, nggak main-main gitu ya. Banyak sekali ternyata permasalahan yang terjadi yang menimbulkan perceraian itu timbul karena 3 hal yang ada di dalam rumah tangga. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gitu, apa sih penyebab perceraian yang paling sering sebenarnya yang terjadi di rumah tangga? Nah, ini si Dr. Gottman ini dia adalah seorang pakar keluarga gitu ya, dan memang dia juga seorang praktisi psikologi yang memang sudah meneliti bukan cuma setahun 2 tahun tapi 33 tahun dia meneliti sebuah sebuah konsep di mana dari situ dia bisa melihat apa saja sih yang penyebab-penyebab yang membuat rumah tangga itu bermasalah gitu ya, atau dalam hal ini rumah tangga itu tidak bahagia gitu. Karena efeknya apa? Ketika rumah tangga itu bahagia, maka seseorang pun akan naik tuh imunnya. Kenapa? Setiap hari dia merasa dia lebih nyaman gitu, lebih semangat, dan keluar tuh hormon-hormon yang saya bilang ada dosen itu, dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin gitu ya, hormon-hormon kebahagiaan, hormon cinta yang membuat imunnya semakin kuat, yang membuat dia semakin mampu survive ketika menjalani, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Bukan hanya survive secara fisik, tapi survive juga secara mental gitu ya. Jadi menurut Dr. Gottman itu yang pertama yang menyebabkan seseorang itu rumah tangganya bahagia atau tidak bahagia adalah jika seseorang itu di dalam rumah tangganya itu sering memberikan kata-kata positif gitu ya. Bahkan kalau disebutkan oleh Dr. Gottman itu, orang yang rumah tangganya bahagia menurut penelitian dia adalah orang yang setiap harinya dia minimal 5 kali mengucapkan pujian-pujian atau kata-kata positif kepada pasangannya gitu ya. Dan itu membuat pasangannya itu lebih nyaman gitu, dan terbukti bahwa pasangan-pasangan yang setiap harinya itu ada kata-kata yang membuat pasangannya nyaman, kata-kata pujian, kata-kata positif, itu ternyata mempunyai daya tahan yang lebih kuat terhadap perceraian, dan yang luar biasanya lagi rumah tangganya bahagia. Itu penelitiannya, itu hasil yang pertama. Yang kedua, ternyata keluarga-keluarga yang cenderung arah ke perceraian gitu, cenderung berkonflik, itu menurut penelitian dari Dr. Gottman itu kebanyakan adalah keluarga-keluarga yang hitungannya 1:0,8 kritikan gitu. Jadi dalam satu hari itu dia 4 kali memuji, tapi 5 kali memuji, tapi 4 kali dia mengkritik gitu. Nah itu justru memunculkan daya untuk ke arah sana, ke arah perceraian. Jadi hati-hati, ternyata kata-kata yang negatif, kata-kata yang membuat seseorang tidak nyaman, bahkan di dalam keluarga pun bisa mempunyai efek ini gitu.
Dan yang ketiga, di dalam hubungan yang justru tidak baik gitu ya, itu ada beberapa hal ini gitu. Yang pertama adalah menurut penelitian Dr. Gottman itu dikarenakan adanya banyaknya kritikan gitu ya. Kritik-kritik yang tidak membangun, kritik-kritik yang justru merendahkan seseorang gitu, terutama pasangan, itu membuat harga diri pasangan menjadi hilang dan membuat dirinya merasa tidak diterima bahkan oleh fondasi utamanya. Fondasi utamanya justru adalah pasangan dia sendiri. Jadi ketika seseorang itu tidak merasa diterima, yang terjadi apa? Ya dia akan merasa dirinya ya mau nyari siapa lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia punya orang lain, sahabat yang lebih dekat, dia akan mendekati pasangan yang lebih orang yang lebih dekat itu, bukan pasangannya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama justru adalah kritikan. Karena apa? Karena ketika seseorang banyak dikritik, orang itu akan merasa, yang dikritik itu akan merasa bahwa dia tidak diterima. Sedangkan cinta itu butuh penerimaan. Nah, dan dari cinta itu bisa menimbulkan bahagia. Ketidakmenerimaan akan menimbulkan harga diri yang rendah atau bahkan penolakan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan justru malah ketidakbahagiaan gitu. Jadi efeknya sangat domino gitu ya, bahayanya di situ. Yang kedua adalah defensif. Defensif itu lebih ke arah bertahan dengan kekurangan, bertahan untuk tidak mengeksplorasi diri, bertahan untuk mengabaikan masalah yang ada. Misalkan ketika seseorang mengalami kesalahan, orang tersebut cenderung menyerang pasangannya tentunya. Kamu yang salah, kamu yang bikin masalah ini jadi besar dan lain-lain. Jadi justru ketika sifat defensif ini ada, defensif ini bisa dua tipe ya. Tipe yang pertama adalah sifat defensif yang ketika dia pasangan ada kesalahan dalam sebuah rumah tangga, ada konflik dalam rumah tangga, dia menyalahkan pasangannya gitu. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe di mana justru dia menyalahkan dirinya sendiri dan itu defend gitu ya. Jadi ya gara-gara saya nih salah, semuanya memang ini semua salah saya. Mau terjadi anaknya kecelakaan karena memang kecelakaan sudah nggak bisa kita rencanakan gitu ya, namanya tabrak motor atau tabrak mobil, itu kan kesalahan yang memang sudah takdir gitu ya. Tapi kan nggak harus juga terlalu menyalahkan diri gitu, sehingga ketika dia menyalahkan diri, yang terjadi pasangannya malah bingung gitu, mau ngapain gitu, karena dianya sendiri sudah merendahkan dirinya gitu, sudah menyalahkan dirinya dan defend dengan kesalahan itu gitu. Termasuk juga ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga, dia menyalahkan dirinya tapi dia tidak mencari solusinya gitu. Nah itu juga menimbulkan kecenderungan ke arah sana gitu, kecenderungan ke arah perceraian tadi. Nah yang ketiga yang sering muncul juga gitu, itu adalah sifat-sifat di mana dia abai gitu ya. Dia menarik diri ketika ada masalah, dia menarik diri, dia abai dari masalah itu dan nggak peduli dengan masalahnya. Jadi rumah tangga ya biarin aja, hancur ya hancur, tapi ya udah biarin aja gitu. Jadi kalau misalkan kalau orang Sunda itu kenal namanya ada awet rajet gitu ya, awet rumah tangganya tetap jalan jadi satu, tapi rajet gitu loh, rusak dan perlahan rusak gitu, masih bertinggal bersama tapi tidak ada harmonisasi di sana gitu. Nah hal-hal tersebut itu yang menyebabkan tadi kecenderungan ke arah ketidakbahagiaan, kecenderungan ke arah perceraian. Nah pertanyaan yang pertama adalah, jika Anda memilih untuk menikah gitu ya, memilih pasangan, saya yakin Anda mempersiapkan pesta yang besar, pesta yang indah, pesta yang luar biasa gitu ya untuk rumah tangga Anda gitu, ketika Anda baru menikah. Tapi sadarkah Anda, apakah Anda sudah mempersiapkan pesta yang luar biasa pada saat Anda sudah menikah? Itu pertanyaan terbesar untuk diri Anda. Saya Richard, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.